Tekor lagi nih duit rakyat. 50 miliar nggak cukup, belum apa-apa kontraktor ngeluh minta duit lagi buat bangun sirkuit. Kurang apa kurang nih Pak Anies? Ya, progres pembangunan ini sebetulnya sebuah pekerjaan yang standar-standar saja, cuma ini menjadi lebih tidak standar, lebih luar biasa karena waktunya yang mepet. Kalau secara struktur sebetulnya pekerjaan yang standar-standar saja, hanya waktunya yang mepet, sehingga kami ini mempunyai kesempatan untuk mempunyai inovasi-inovasi lebih terbatas karena waktu. Tapi insya Allah ini bisa kami kerjakan karena fase terberatnya sudah kami selesaikan, fase terberatnya. Kira-kira demikian. Saya waktu pertama datang kemari, pihak Jakpro mengatakan untuk anggaran pembangunannya itu adalah melalui sponsorship. Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan siapa sponsornya. Yang pasti pelaksanaan Formula E tidak menggunakan APBD. Tolong dicatat, tidak menggunakan APBD. Kita menggunakan dengan cara merangkul sponsor. Kan setiap melakukan kegiatan sebenarnya kan harus ada perencanaannya dia. Udah harus ada untuk time schedule pelaksanaan kegiatannya. Sementara sampai sekarang seperti yang saya katakan sponsornya pun kita nggak tahu. Artinya dana untuk pembangunan ini kita yang bertanya. Jangan-jangan pihak yang membangun ini membiayainya dulu. Siapa yang pihak pembangunannya? Jakon, kan Jakon yang pemenangnya ini. Ya kita kan nggak tahu BUMD. Pakar ilmu komunikasi Adi Armando mencolek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penanggung jawab pembangunan sirkuit Formula E yang mengatakan perlu biaya tambahan karena lokasi sirkuit tidak bisa langsung ditimpa dengan material pembangunan sirkuit. Kata Adi Armando dikutip dari akun Twitter pribadinya Minggu 27 Februari, Pak Anies ini gimana ya? Belum apa-apa kontraktor udah ngeluh duitnya kurang buat bangun sirkuit Formula E. Kok amatiran sekali? Dilansir dari berita Kompas yang ditanggapi Ade Armando, kondisi bakal sirkuit Formula E di Ancol yang berlumpur membuat pihak kontraktor kesulitan untuk memadatkan jalan. Penanggung jawab pembangunan sirkuit Formula E dari Jaya Konstruksi, Ari Wibowo, mengatakan perlu biaya tambahan karena lokasi sirkuit tidak bisa langsung ditimpa dengan material pembangunan sirkuit. Kata Ari, ada double handling 2 kali angkut itu yang nambah biaya. Ari menjelaskan bahwa material yang siap pakai biasanya bisa langsung digunakan untuk pembangunan jalur. Namun karena area sirkuit Formula E masih berlumpur, maka perlu dipadatkan terlebih dahulu. Sementara itu, Managing Director Formula E dari PT Jakarta Propertindo, Gunung Kartiko, mengatakan mereka belum menghitung soal penambahan biaya. Saat ini, kata Gunung, perhitungan biaya masih sama dengan nilai kontrak yang diajukan, yaitu 50 miliar. Kata Gunung, belum ada penambahan biaya. Ya, kita lihat saja nanti. Ya, tapi jika kita akan bicarakan angka secara rinci, sebenarnya berapa sih biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Formula E? Pertama, tentu saja komitmen fee yang sudah dikeluarkan sekitar 560 miliar rupiah. Kedua, biaya lain-lain, seperti biaya perubahan lapangan Monas yang sejak awal direncanakan berkaitan dengan Formula E dengan total mencapai 143 miliar. Lalu, dari rencana penyertaan modal daerah tahun 2020 sebesar 305 miliar kepada Jakpro berkaitan dengan Formula E, terdapat rincian antara lain 5 miliar untuk studi kelayakan, 600 juta sosialisasi, 10 miliar layanan umum dan lain-lain. Menurut anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuta, biaya-biaya ini tidak jelas apakah sudah dikeluarkan atau digunakan atau batal. Dia memperkirakan total biaya lain-lain mencapai 150 miliar rupiah. Lalu jurnalis apakah biaya itu juga sudah mencakup biaya untuk negosiasi awal ke New York yang dilakukan oleh Gubernur Anies pada 2019 silam? Apakah juga termasuk biaya studi banding yang dilakukan oleh panitia dan Jakpro ke Arab Saudi, yang katanya termasuk mempelajari pengelolaan sponsor. Padahal hingga sekarang kita tidak mendengar ada sponsor yang bersedia mendukung Formula E di Jakarta. Waduh, nggak laku nih. Selain itu, studi banding di Arab Saudi juga akan dipakai sebagai penentu harga tiket Formula E di Jakarta. Ya elah, nggak bisa buka website Formula E aja untuk lihat berapa harga tiketnya. Ini modus atau akal-akalan biar habis biaya ya? Aduh. Kembali ke rincian biaya, kita sampai ke nomor 3, yaitu biaya pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan di Ancol.
Jakpro menyebut angka 150 miliar yang terdiri dari pembangunan trek balapan senilai 100 miliar dan biaya penyelenggaraan di Ancol sekitar 50 miliar yang termasuk biaya untuk sarana pendukung. Berhubung ketiadaan sponsor, maka Jakpro memakai dana talangan untuk biaya pembangunan sirkuit Formula E. Dana dari siapa? Katanya dari korporasi. Korporasi yang mana? Tidak lain dari PT Jakpro sendiri, di cash flow perusahaan. Jakpro kan badan usaha milik daerah, jadi uangnya dari siapa? Ya siapa lagi kalau bukan dari rakyat. Hadeh, miris ya. Ya lucu ya iya juga. Gak heran kan kalau Direktur Keuangan Jakpro mengundurkan diri pada akhir Januari lalu, katanya sih dengan alasan kesehatan. Tapi kok momennya seperti mengiyakan jika Formula E ini sudah menguras banyak tenaga dan biaya dari Jakpro sendiri? Apa Jakpro gak takut bangkrut gara-gara ngurusi Formula E? Edi menyatakan ada banyak kejanggalan dalam penyelenggaraan Formula E sejak awal. Salah satunya DKI sudah mengeluarkan uang 180 miliar rupiah untuk komitmen fee pertama balap Formula E sebelum pembicaraan soal anggaran rampung di DPRD. Itu curang. Oke, kembali ke soal biaya Formula E. Kalau kita jumlahkan ketiga biaya yang telah disebutkan tadi, maka totalnya jadi 860 miliar. Sementara itu pada Rabu lalu tanggal 16 Februari, Jakpro menyampaikan harga tiket Formula E yang akan dijual mulai bulan Maret. Jakpro mengatakan harga tiketnya jelas terjangkau, nggak sampai jutaan, hanya sekitar ratusan ribu. Sedangkan target jumlah penonton yang pernah disampaikan panitia Formula E pada akhir Desember tahun lalu adalah 60 ribu penonton. Coba kita hitung kasar ya, dengan kondisi tanpa sponsor dan asumsi harga Rp900.000 per tiket, maka pendapatan dari tiket itu sekitar 54 miliar rupiah saja. Sekarang bandingkan 860 miliar biaya dengan 54 miliar pendapatan dari tiket. Jumlahnya itu kan jauh banget. Ketika kita kembali melihat perbandingan antara total biaya 860 miliar yang dikeluarkan dengan perkiraan hasil penjualan tiket yang cuma mencapai 54 miliar, dana talangan yang dikeluarkan Jakpro saja untuk membangun sirkuit Formula E di Ancol mencapai 70 miliar. Segitu saja sudah tekor hitungannya. Gimana mau balikin modal 860 miliar? Lah kok sekarang mau minta tambahan dana untuk bangun sirkuit lagi? Halo? Waras gak sih? Mau berapa duit rakyat yang mau dibakar lagi? Coba itu minta saja uang operasional gak benar yang gak tahu dikemanain. Bagaimana menurut Anda?